Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Puja di channel Rais Buryete. Jika channel ini bermanfaat jangan lupa klik like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, tantangan secara global itu seperti apa? Nah, tantangan secara global ini yang uh, yang yang akan dihadapi karena semua orang bisa mengakses lahan lapaknya kita sendiri gitu loh. Contoh nih, sempat Ibu berikan contoh, ada katakanlah siapa ya di sini tadi, Devri. Nah, Devri ini adalah ibunya seorang penjahit kebaya gitu. Nah, karena Devri ini jurusan sistem informasi dan savvy terhadap teknologi, bisa menggunakan teknologi secara baik gitu ya, pandai menggunakan teknologi itu, sehingga Devri berpikiran, oh kayaknya nggak maju nih kalau ibu saya hanya menjadi seorang penjahit di rumah dan customernya itu hanya tetangga dan relasi yang dikenal di Lubuk Linggau saja. Devri berpikiran untuk, oh saya ingin membangun usaha ibu saya ini, memperkenalkan ibu saya ini secara online. Nah, di situ Devri sudah harus mengetahui konsekuensinya. Contohnya, barang yang dijahit oleh ibunya Devri ini tidak bisa diterima secara globally. Kenapa? Contoh, Devri tadi ibunya spesialisasi menjual Devri ini adalah spesialisasi ibunya menjahit kebaya gitu loh. Nah, ketika Devri berinisiatif membikinkan satu website untuk katakanlah toko busananya ibunya Devri gitu ya. Nah, sedangkan dan Devri menampilkan gambar-gambar baju kebaya yang dijahit oleh ibunya ketika nanti ada customer yang ingin membeli dan lain sebagainya. Nah, di sini Devri harus siap dengan salah satu tantangan dalam melakukan perdagangan secara online yang sempat Ibu jelaskan sebelumnya adalah culture. Nah, mungkin nanti orang-orang yang datang ke websitenya Devri tidak hanya spesifik orang Lubuk Linggau. Mungkin nanti dari Sumatera secara lebih luas lagi. Oh, mungkin nanti se-Indonesia, mungkin nanti ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan dan sebagainya gitu ya. Nah, oke, itu secara Indonesia. Tapi coba bayangkan Devri ketika nanti ada orang Amerika yang ingin yang masuk secara nggak sadar, maksudnya secara random gitu ya, masuk ke website yang dimiliki oleh Devri tadi yang menjual baju-baju kebaya yang dijahit oleh ibunya sendiri gitu. Nah, apakah orang Amerika nanti mau membeli kebaya? Karena kan mereka tidak menggunakan baju kebaya untuk digunakan keseharian atau menggunakan pesta dan lain sebagainya. Karena Western people, orang bule atau orang Barat gitu ya, mereka lebih menggunakan dress yang simple. Sehari-hari mereka menggunakan t-shirt, menggunakan pakaian-pakaian yang simple, yang layaknya kita orang Indonesia modern pada umumnya gitu loh. Nah, jadi di situ Devri harus menyadari bahwasanya konsekuensinya ketika kita go online, we have to consider all of the obstacle dan juga challenges ketika kita melakukan perdagangan secara online. Nah, di sisi lain Ibu sempat membahas masalah currency. Nah, ini juga akan menjadi permasalahan karena mata uang Indonesia itu akan berbeda dengan mata uang Malaysia. Mata uang Indonesia akan berbeda dengan beberapa negara-negara lain yang di luar di Indonesia gitu ya. Nah, jadi banyak sekali yang memang harus dikonsiderasi dan harus kita terima, harus kita accept gitu ya, kita terima karena perbedaan-perbedaan tiap region, tiap wilayah, tiap daerah, tiap negara, tiap kontinen, tiap benua dan lain sebagainya, sehingga mungkin produk kita itu tidak less applicable atau memang tidak berguna untuk orang di wilayah lain. Nah, contoh ketika nanti di sini katakanlah Sylvie menjual
kerudung. Nah, oke, kerudung bisa digunakan oleh Muslim country, tapi bayangkan ketika katakanlah orang Chinese, dia bukan beragama Islam dan tidak menggunakan kerudung, otomatis barang yang dijual Sylvie tidak akan applicable untuk orang Chinese yang ingin membeli yang tidak menggunakan kerudung itu sendiri, gitu ya. Nah, paham ya sampai sini teman-teman? Kalau misalnya teman-teman ada tanya, silahkan boleh tanya langsung ya. Oke, nah berikutnya, ini adalah faktor penentu keberhasilan sebuah e-marketing. Jadi apa sih yang menjadi satu kunci suksesnya sebuah marketing secara online gitu ya? Suksesnya itu apa, Bu? Banyak sekali gitu loh. Jadi harus mempunyai perangkat yang lengkap gitu ya, konektivitas yang baik. Karena kan nggak lucu kan ketika misalnya Devi nih. Devi ingin dagang jualan barangnya ke ibu, Bu. Devi mau tawarin produk yang Devi punya ke ibu. Bisa, Bu, kita video call. Oke, nggak apa-apa, Devi. Ibu ada waktu nih, misalnya kita video call dan sebagainya. Nah, pada saat Devi lagi asik-asiknya nih ngasih tau produknya, iya Bu, jadi produk ini terbuat dari ini, misalnya environment friendly gitu Bu, karena kita menggunakan bambu dan sebagainya gitu. Nah, pada saat Devi, coba bayangin pada saat Devi lagi menjelaskan itu, sedangkan lalu mati lampu, koneksinya terputus gitu loh. Nah, bisa jadi apa yang disampaikan Devi tadi, masih sepotong-potong sehingga enggak apa yang ingin disampaikan Devi tadi tidak tersampaikan dengan baik gitu loh. Nah, selain itu juga dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan media dan lain sebagainya yang sangat cepat sekali recently gitu ya, kita sebagai penjual ketika ingin melakukan e-marketing atau perdagangan marketing pemasaran secara online, kita itu harus mempunyai inovasi-inovasi terhadap produk-produk yang akan kita jual gitu ya. Nah, misalnya kita harus melakukan personalisasi gitu, misalnya spesifik untuk satu segmen dari komunitas tertentu gitu dan lain sebagainya. Nah, lagi-lagi dengan menggunakan internet, koneksi gitu ya, koneksi internet, kita dimudahkan untuk melakukan komunikasi. Jadi jalinlah sebuah komunikasi, interaktivitas dengan pelanggan itu secara maksimal, secara frekuen dan lain sebagainya gitu ya. Nah, lalu ini ada pertanyaan berikutnya, apa posisi organisasi baru untuk fungsi pemasaran? Nah, jadi banyak sekali fungsinya. Salah satunya itu mendorong produk gitu ya, mendorong pengembangan the development of the product, pengembangan dari produk itu sendiri dalam pemasaran, dalam pembangunan sebuah sistem informasi dan lain sebagainya, sehingga fungsi dari teknologi informasi tersebut bisa dimaksimalkan gitu dalam kita melakukan sebuah pemasaran secara online kepada orang-orang yang kita tuju gitu ya, baik itu supplier, baik itu tadi yang Ibu bilang mitra, maupun customer dan lain sebagainya. Oke, nah yang pertama tentang demand analysis. Jadi demand analysis ini atau analisis permintaan ini mempunyai fokus tertentu gitu ya. Nah, salah satu fokusnya itu tingkat konektivitas ke internet oleh pelanggan, lalu juga interaktivitas yang sebelumnya Ibu sempat bahas, terus juga the quantity, the amount of the product yang dibeli sama yang dibeli atau yang yang dibeli, dikonsumsi, yang bisa ditawarkan kepada customernya, terus juga jumlah dari customernya itu sendiri dari company ataupun produk yang kita jual, dan juga bisa mengidentifikasi beberapa obstacle atau hambatan-hambatan dengan menggunakan internet tersebut yang memberikan berbagai banyak tujuan gitu ya, pembelian tujuan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, nah di sini ada segmentasi pelanggan. Nah, jadi yang sempat Ibu bilang sebelumnya bahwasanya ada segmennya untuk pelanggan ya. Jadi segmen itu sendiri, sebentar, kayaknya tadi Ibu bahas di sini nih. Mana ya tadi? Pokoknya yang tentang ini customer segment di sini ya, demand analysis. Nah, di sini segmen pelanggan itu kita bisa dengan adanya kita melakukan segmen pelanggan itu kita bisa men-narrow down atau menspesifikasikan apa sih yang
yang memang menjadi kebutuhan dari pelanggan itu sendiri gitu ya. Nah, terus juga basisnya, basic dari pelanggan itu. Jadi kita memberikan segmentasi, jadi memberikan clustering istilahnya mengkotak-kotakan gitu ya. Terus juga beberapa produk juga yang ditujukan untuk seluruh pasar. Jadi seperti misalnya karena misalnya katakanlah tadi track recordnya Devi ini suka melakukan perjalanan penerbangan dari Lubuk Linggau Palembang, Lubuk Linggau Jakarta dan lain sebagainya, sehingga nanti masuklah si Devi ini adalah segmen pelanggan yang suka menggunakan suka melakukan traveling dan juga menggunakan pesawat. Nah, sehingga kita bisa memasukkan Devi ini sebagai customer yang mungkin akan bisa kita approach atau kita dekati atau kita melakukan pendekatan lah istilahnya, misalnya dengan ini nih ada tiket promo pesawat, atau dengan adanya karena Devi sering traveling ke Palembang atau ke Jakarta dari Lubuk Linggau, mungkin ada promo-promo atau diskon dalam menginap di tempat akomodasi, tempat penginapan.